Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang aliran sesat atau Syiah. Tujuan dari membuat video ini untuk menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang Syiah, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah Syiah itu sendiri. Istilah Syiah berasal dari bahasa Arab Syiah, yaitu lafal ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk pluralnya adalah Syiaan atau pengikut Syiah disebut dengan Syi'i. Kata Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela atau pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atau suatu perkara. Adapun menurut etimologi Islam, kata ini bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslim. Syiah percaya bahwa keluarga Muhammad, yaitu para imam Syiah, adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Quran dan Islam, guru terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad, dan pembawa serta penjaga percaya dari tradisi sunnah. Secara khusus, Syi'i berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu dan menantu Muhammad dan kepala keluarga Ahlul Bait, adalah penerus kekhalifahan setelah Nabi Muhammad. Yang berbeda dengan khalifah lainnya, yaitu diakui oleh Sunni. Menurut keyakinan Syiah, Ali berkedudukan sebagai khalifah dan imam melalui wasiat Nabi Muhammad. Perbedaan antara pengikut Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah menjadikan perbedaan pandangan yang tajam antara Syiah dan Sunni dalam penafsiran Al-Quran, hadis mengenai sahabat, dan hal-hal lainnya. Sebagai contoh, perawi hadis dan Syi'i berpusat pada perawi dari Ahlul Bait, sementara yang lainnya seperti Abu Hurairah tidak dipergunakan. Tanpa memperhatikan perbedaan tentang khalifah, Syiah mengikuti otoritas Imam Syiah atau juga dikenal dengan Khalifah Ilahi sebagai pemegang otoritas agama, walaupun dalam Syiah perbedaan dalam siapa pengganti para imam dan imam saat ini. Sejarah masuknya ajaran Syiah di Indonesia. Keberadaan Syiah di Indonesia dibawa ulama dari Hadramaut ribuan tahun lalu. Ketika itu mereka ada yang datang ke Indonesia untuk berdagang, tapi tak sedikit yang mendarat di Nusantara untuk berdakwah. Namun semuanya tak menunjukkan diri sebagai penganut Syiah. Pecinta Syiah lewat Ahlul Bait Indonesia atau yang disebut ABI menjelaskan umat Syiah dari Hadramaut itu kemudian melebur dan berpeliharaan lainnya mengikut mazhab Syafi'i. Dampak penganut mazhab Syafi'i di Indonesia banyak yang dipengaruhi paham Syiah. Sekjen Nabi Ahmad Hidayat mengklaim sejak Syiah sebenarnya banyak tersebar dalam tradisi masyarakat Indonesia. Misalnya tradisi Yasinan dan ziarah ke makam. Ada pula tradisi Tabot, yakni peringatan pembantaian keluarga Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, Surya Dharma Ali selaku Menteri Agama di gedung DPR pada tanggal 25 Januari 2012 menyatakan Majelis Ulama Islam MUI dan Kementerian Agama menyatakan Syiah bukan Islam. Selain itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pernah mengeluarkan surat resmi tertanggal 14 Oktober 1997 ditandatangani Rais AM Ilyas Riyad dan Khatib KH Deres Dawam Anwar yang mengingat kepada bangsa Indonesia agar tidak berkecoh oleh propaganda Syiah dan perlakunya umat Indonesia memahami perbedaan prinsip ajaran Syiah dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia sejak lama telah mengeluarkan fatwa menyimpan Syiah dan terus mengingatkan umat Islam seperti pada Rakernas MUI 7 Maret 1984. Selain itu, MUI Pusat telah menertibkan buku panduan mengenai paham Syiah pada bulan September 2013 yang berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Berbeda dengan pendapat di atas, pengurus besar Nahdlatul Ulama menilai aliran Islam Syiah secara umum bukan merupakan aliran sesat. MUI menyatakan tidak pernah melarang ajaran Syiah di Indonesia kecuali mengimbau umat Islam agar meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan
beredarnya sekelompok Syiah yang ekstrim. Menurut saya, jika mau tahu suatu ajaran benar atau salah, kembali ke isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jika suatu kelompok berpegang teguh pada kedua sumber utama ajaran Islam, berarti kelompok tersebut sesuai dengan Islam. Jika tidak, maka sudah dapat dipastikan kelompok tersebut harus kita tinggalkan. Karena ajaran ini mulai masuk ke Indonesia, sudah sewajarnya kita sebagai umat Islam lebih hati-hati untuk mempelajari ajaran Islam lebih baik dan membandingkan dengan paham Syiah sebagai benteng pribadi dan juga keluarga serta teman-teman sesama Islam. Dari luar, memang Syiah ini tidak jauh berbeda dengan umat Islam. Memakai jubah, surban, dan jenggot untuk penganut laki-laki, dan memakai hijab dan baju dalam bagi perempuannya. Namun, jika otak kita sudah bertanam akidah Islam yang benar, menurut saya sangatlah mudah mendeteksi suatu ajaran itu sesat atau tidak. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.